Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kita. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia organik. Kita fokuskan dulu untuk di tata nama senyawa kimia organik. Kita akan mereview sedikit materi tentang tata nama senyawa kimia organik. Antara lain, poin yang penting yang kita harus ingat adalah unsur-unsur yang terikat dalam senyawa tersebut. Kita bagi menjadi dua bagian ya. Tata nama dari senyawa yang terdiri dari logam dan non-logam, juga non-logam dengan non-logam. Senyawa yang terikat dari logam dan dengan non-logam, dan non-logam dengan non-logam. Logam dengan non-logam kita bagi lagi antara logam golongan A dengan non-logam dan logam golongan B dengan non-logam. Oke, kita lihat satu-satu. Jika yang terikat dalam senyawa itu logam golongan A dengan non-logam, yang harus kita perhatikan adalah akhiran. Akhiran dari non-logam, ini untuk semua ya, insya Allah berlaku untuk semua. Akhirannya dipakai kata ida. Oke? Untuk logam golongan A, kita hanya tinggal menyebutkan nama logamnya saja. Logam golongan A, ini hanya disebut namanya saja. Sebut nama saja. Oke? Contoh misal NaCl, Na natrium, Cl klor. Jadi namanya natrium klorida, akhirannya ida. Sedikit berbeda dengan logam golongan B. Kenapa? Kalau logam golongan B, ini harus kita sebutkan biloksnya. Nomor biloksnya harus kita sebutkan dengan angka Romawi. Contoh, saya ambil misalnya FeCl3. Nah, biloksnya Fe di sini adalah plus 3. Jadi namanya apa? Fe-nya besi. Biloksnya 3, berarti biloks 3. Cl-nya klor dengan akhiran ida. Jadi klorida. Oke, untuk logam dengan non-logam. Sedikit reviewnya ya. Kita lihat lagi untuk materi yang non-logam dengan non-logam. Kalau non-logam dengan non-logam, ini nanti kita biasa pakai awalan. Awalan apa tuh? 1 untuk mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Contoh Contohnya saya ambil misalnya CO2. Nah, kalau yang di awalnya cuma 1, nggak usah kita sebutkan mono. Jadi kita sebutkan langsung aja namanya. C karbon. Oksigen dengan akhiran ida. Pakai awalan 2 di. Jadi namanya karbon dioksida. Contoh lain, N2O5 misalnya. N non-logam. Ada 2, berarti awalannya di nitrogen. Maaf tulisannya di nitrogen 5-nya jadi pentaoksida.
Satu bagian lagi. Kalau yang ketemu pada bagian poliatom. Poliatom ya. Ini tata nama untuk diatomik. Kalau poliatom, yang jadi catatan kita adalah kation dan anionnya. Contoh saya ambil, misalnya dari Al3 plus dari kationnya dan SO4 2-. Kita lihat ya, ada muatannya. Kalau mau gampangnya saya suka sebut kali silang aja muatannya. Jadi ini kalau membentuk senyawa jadi apa? Al dikali 2 berarti Al 2 kali. SO4-nya dikali 3 berarti SO4 SO4 3 kali. Nah, namanya apa dong? Kita akan bisa lihat juga nanti di tabel kation anion kalau belum hafal ya. Al itu aluminium. Berarti namanya jadi aluminium. Ingat Al adalah golongan A. Jadi tidak perlu pakai angka Romawi. SO4 kamu tahu di tabel adalah sulfat. Jadi namanya tinggal aluminium sulfat. Seperti itu. Oke, sedikit review materinya. Kita lihat contoh-contoh soal kita ya. Oke, soal nomor 1. Kita lihat ada kation dan anion. Kita lihat. Kita cocokkan dengan rumus kimianya. Kita hanya menjodohkan saja dengan tepat. Na kalau ketemu NO3, positif 1, negatif 1. Jadi seharusnya yang dihasilkan senyawanya adalah Na, Na-nya kali 1, NO3-nya kali 1. Jadi namanya rumus senyawanya harusnya NaNO3. Ini salah. Oke. Namanya apa? Na-nya natrium, NO3-nya nitrat. Natrium nitrat namanya benar. Yang kedua, K positif 1, SO4-nya negatif 2, kita kali silang. Berarti K-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Oke, benar. K itu kalium, SO4 sulfat. Benar. Mg2 plus PO4 3-. Kali silang, jadinya Mg3, ya kan? Mg3, SO4, maaf kok SOPO4 3- kali silang ke Mg2. Mg3 PO4 2 kali. Atau namanya menjadi Mg itu magnesium, PO4 itu fosfat. Oke, ini benar. Next, Al dengan CO3 kali silang muatannya. Berarti Al-nya 2, CO3-nya 3 kali. Benar di sini. CO3 itu karbonat, aluminium karbonat, benar. Yang berhubungan secara tepat, tadi 1 tidak ya. Kalium sulfat benar, berarti 2, 3, 4. Kita lihat. 2, nah lo, 2, 3 ada, 2, 4 ada, 3, 4 ada. Next, lebih kita koreksi lagi coba. Oke, di rumus kimianya ya. Yang salah ternyata untuk nomor 3. Harusnya Mg kali 3, Mg3, oh ya ini kan sudah ya, ini Mg2. Maaf. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. 3 juga salah. 2 dan 4 berarti D. Oke, nomor 2. Diatomik Cu. Cu golongan B. Tembaga. Biloxnya plus 2, tembaga 2 bromida. Benar, brom akhirannya ida. BeCl3, Be, berelium, besi. No, salah. Bai2, barium, golongan A, pakai Romawi. No, tidak benar. NaBr, golongan 1A, natrium, Br bromida. Benar. P2O5, non-logam dengan non-logam. Di fosfor pentaoksida. Penta
5. Oke. Berarti yang benar adalah 14 atau 45. Ini yang ada optionnya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, latihan soal berikutnya. Pasangan yang benar antara rumus senyawa dan namanya. Oke, SO3 namanya belerang trioksida, sama-sama non-logam. S-nya belerang trioksida, oke benar. Natrium Na2O, dinatrium, no, salah. Karena apa? Natrium adalah logam. FeO, kita cari biloxnya. FeO, O-nya minus 2, berarti Fe-nya plus 2 ya biloxnya. Berarti besi 2 oksida, benar. Magnesium 2 tidak, karena magnesium adalah golongan A. Fosfor klorida, salah. Kenapa? Cl-nya, klornya ada 5, berarti yang benar harusnya fosfor pentaklorida. Berarti yang benar hanya 1 dan 3. Oke, next. Senyawa kalium nitrat ya. Kita punya senyawa kalium nitrat, berarti K. Kalium nitrat, nitrat itu NO3. Ingat, K itu plus 1, NO3 minus 1. Jadi direaksikan atau kita gabungkan menjadi KNO3. Merupakan bahan baku pembuatan besi, mesiu, dan asam nitrat. Senyawa tersebut dapat dibuat dengan mereaksikan dinitrogen pentaoksigen. Di awalan di berarti 2. Nitrogen berarti N2. Penta 5. Oksida oksigen. O5. Dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida. K hidroksida itu OH. Menjadi N2O5 menjadi kalium nitrat menjadi KNO3 ditambah H2O. Yuk kita cari yang mana jawaban kita yang benar. Kita tinggal setarakan ya. Setarakan itu artinya apa? Artinya jumlah unsur di kiri akan sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Seperti ini, N-nya ada 2, di sini ada 1. Berarti harus kita kalikan 2. Nah, K-nya di sini 1, di sini sudah ada 2. Berarti kali 2. Oke, kita lanjutkan. N-nya sudah, K-nya sudah. H-nya 2, di sini sudah 2. O-nya 5, ini ke sini 2, 7. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Oke, sudah setara. Berarti jawaban kita adalah option E. Oke, insya Allah bisa paham materi review kita ini. Alhamdulillah, videonya kita akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum.